Jungle Survival Basic Course 2014 segera dimulai. Lapor. Para peserta mendapatkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bekal berupa pemahaman baru tentang yang depan. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih kepada seluruh panitia, teman-teman dari BSI. Seluruhnya tanpa pematangan, balik kanan, berjalan. Untuk melanjutkan spirit Kartini, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan seluas-luasnya, kali ini saya akan mengikuti Kartini Jungle Survival di Cibodas. Acara sendiri berlangsung selama 5 hari, dan nanti saya bersama teman-teman saya di belakang akan bertahan atau belajar bagaimana caranya untuk bertahan hidup di dalam hutan dengan kondisi yang sangat minim. Sebanyak 24 perempuan dari berbagai kota di Indonesia berkumpul di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk mengikuti Kartini Jungle Survival. Saya sendiri penasaran, ingin tahu seperti apa pelajaran yang akan saya dapatkan dalam pelatihan ini. Pelatihan yang akan sangat berguna sebagai bekal hidup menghadapi kemungkinan darurat yang mungkin saja terjadi pada siapapun jika sewaktu-waktu harus bertahan hidup di dalam hutan. Perjalanan Kartini Jungle Survival telah benar-benar dimulai. Tidak hanya fisik saja yang harus disiapkan, tapi yang gak kalah penting ini adalah mental. Tapi nggak apa-apa, semuanya terbayar nih, pemandangannya udah mulai indah, mulai hijau banget. Kartini! Jungle Survival! Masih semangat! Berbagai medan jalanan kami lalui, melewati sungai, rute yang menanjak atau tanah yang licin haruslah dilakukan dengan hati-hati. Apapun yang akan hadapi kalian, dari ketidaknyamanan itu, kalian harus membuat solusinya sendiri. Siap untuk berlatih? Siap! Siap bersemangat? Siap! Baik. Materi selanjutnya adalah bagaimana cara membuat api. Dalam kondisi survival, ternyata nyala api itu secara psikologis akan memberikan dukungan kepada kita, dukungan moral ya. Sekarang kita sedang belajar bagaimana cara untuk membuat api dengan peralatan yang minimal, dengan bahan-bahan dari alam. Tadi dijelaskan bahwa ada 3 unsur untuk membuat api, di antara adalah udara, panas, dan bahan bakar. Nah, ternyata di alam ini, bahan bakarnya ini salah satunya yang mudah terbakar adalah serbuk aren, seperti ini. Satu persatu kami diharuskan mencoba praktek membuat api dengan berbagai metode. Metode yang tentunya tak semudah bila kita menjentikan jari saat menyalakan korek api. Ini bukan busur, tapi ini namanya bodril, yaitu alat untuk salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk membuat api. Ini salah satu cara membuat api yang paling susah. Nah ini jangan berubah, jangan gini. Jadi kamu tuh konsentrasi satu titik. perhatikan. Satu titik, ya. Ya, perhatikan. Ini udah lurus apa belum? Ya, seperti itu. Begini, terus. Wow. Tepat kan? Kalau kita langsung, seperti ini. Iya, asapnya udah mulai keluar tuh. Jadi kecepatan ini, kalau kita seperti ini, akhirnya apa tuh? Mati Mati lagi. lagi. Jadi apa nyerah? Sudah berkali-kali dicoba, tapi ternyata saya belum juga bisa. Daripada buang-buang waktu, sepertinya saya akan mengalihkan untuk belajar membuat api dengan metode yang lain. Digantikan dengan teman saya. Semangat ya, Bu! Yeay, berhasil! Akhirnya. Selain itu, kami juga mendapatkan pembekalan cara mendapatkan air dan menjernihkan air saat di dalam hutan. Kalau ini diberikan pembekalan
berat. Hujan deras tak menghentikan langkah kami untuk melanjutkan perjalanan. Tak ada kata manja. Kali ini, kami bersiap untuk membuat tenda mini yang akan menjadi tempat berteduh kami melewati malam ini. Gantung, jadi kalau emang nanti teman-teman nggak mau terlalu dingin, jadi membuatnya tidak terlalu tinggi. Kalau emang kebutuhannya terlalu tinggi, nanti tidurnya pasti dingin. Jadi kalau bisa sih menutup, ya takutnya begini. Jadi deh. Ini kondisi tempat tinggal saya malam ini bersama teman-teman saya. Kita akan lihat ke dalam. Hai. Hai guys. Gimana? Sudah siap tidur? Sudah ya? Oke. Sepertinya akan langsung tidur nih ya setelah sehari digeber dengan kegiatan yang cukup padat. Ini tenda kami, diva kami. Kami sengaja membuatnya sempit karena sekalian untuk biar hangat. Jadi kita tidurnya nanti saling berdekatan. Ragukah kalian untuk makan ini? Tidak. Yakin? Makan sekarang. Oke. Selamat pagi, kami masih menjadi Kartini Jungle Survivor. Baru bangun tidur. Tadi dibangunin jam berapa? Jam 5-an ya? Jam 5-an, terus tadi ada yang paling rajin. Yang paling rajin adalah Buntil. Itu Buntil. Buntil langsung masak-masak nih, langsung nyiapin ini sama Mamot juga. Terus kita tadi mulai dari jam 5 udah ngambil air di bawah sana di sungai untuk keperluan bersih-bersih alat-alat masak kami. Terus kami masih punya beberapa waktu lagi untuk siap-siap membereskan ini semua. Karena nanti jam 8 kita akan berangkat melanjutkan perjalanan. Makin pendek. Kita sekarang mau ngambil air dulu. Sekalian bersih-bersih alat yang kemarin kotor. Sekarang perkakas makan kami sudah bersih, dan terkait dengan ini perencanaan tuh ternyata dalam survival penting sekali. Kami ditekankan terus oleh instruktur untuk melakukan perencanaan yang baik, termasuk pembagian tugas kelompok. Dan di sini saya kebetulan bersama rekan saya diberi kesempatan atau diberi tugas untuk membersihkan perkakas. Saya sih senang-senang aja soalnya sambil bersih bisa melihat air sungai yang masih sangat alami ini. Masih menunggu karena di atas ini ada proses vertikal apa namanya? Vertikal. Itu ngapain sih di atas tadi? Jadi jalannya nanjak kayaknya. Terus jadi kita tuh harus pakai pengaman ini nih yang kita pakai di sini buat nanjak. Terus gara-gara emang jalurnya sempit setapak, jadi emang harus satu-satu buat kita safety aja. Takutnya kalau di atas ada yang jatuh satu kan Binding bahaya. gitu ya. Pundak sudah mulai pegel. Sudah banyak yang sudah tepar istirahat juga. Oke, semuanya sudah lengkap. Oke, terima kasih teman-teman sudah berada di stand trap untuk burung. Dalam kondisi survival, selain dari tumbuhan, kita juga bisa mendapatkan makanan dari daging hewan-hewan.
Nah, saat ini kami dari tim Kartini Jungle Survival sedang diajarkan bagaimana cara untuk membuat jebakan untuk hewan. Nanti hewan-hewan yang bisa ditangkap ini diantaranya itu mulai dari kelinci, ayam, ataupun rusa. Nah, sekarang yang diajarkan adalah jebakan dengan membuat lubang di dalam tanah. Kalau nggak kena dua-duanya pasti dia berada di sekitaran sini. Tapi ini targetannya adalah burung puyuh, landak, kelinci, dan sebagainya. Berbagai teknik untuk menjebak hewan juga diajarkan untuk kami. Mulai dari menggali lubang hingga teknik menimpa target dengan menggantungkan beban di atas pohon. Oke. Ini trap deadfall, jadi nanti trapnya ini, kayu yang cukup besar ini akan digantung ke atas, terus kemudian ketika hewan lewat, nanti ini akan jatuh. Udah ya. Supaya bisa. Dalam pelatihan Kartini Jungle Survival, saya juga diajarkan ilmu botanikal untuk mengetahui jenis tanaman apa saja yang bisa dikonsumsi untuk survival. Ini kan masih banyak getahnya. Ini kan merambat ya. Seperti itu. Kumpul. Kartini. Masih semangat? Ini jamur kuping nih. Ya. Bisa dimakan kah? Bisa. Terlalu tipis. Dalam kondisi survival, kreativitas kita benar-benar ditantang. Salah satunya adalah cara memasak yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan dari alam. Nah, di sini kami diajarkan cara untuk memasak, diantara dengan menggunakan medianya ini ada bambu dan juga menggunakan dengan kelapa. Nah, samping-sampingnya kita kasih nih pohon tapus sama itu daun pisang. Gimana? Ya, setuju. Gitu aja. Di malam kedua, kami mempraktekkan cara membuat tempat perlindungan sementara atau bivak dengan konstruksi bahan yang seluruhnya didapat dari alam. Sampai tuh soalnya sang makmur datang. Gila kotor banget ya. Banget. Gatel-gatel nggak? Enggak terlalu sih, udah biasa. Udah biasa ya? Udah biasa. Aduh ya Allah. Tadi cerita tentang cinlok itu dari yang mana? Cowok-cowok Mapala tuh romantis nggak sih? Oh beneran, gue jatuh cinta sama cowok Mapala yang sangat cool itu, yang sangat low pro. Sebut aja dalam Mr. X. Matahari kembali menyongsong. Tawaria dan keakraban seolah menjadi suntikan penyemangat untuk melanjutkan pelatihan ini. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Tak terasa ini merupakan hari terakhir kami mengikuti pelatihan ini. Guys, untuk kesuksesan hari ini, ayo kita cos dulu. Setelah ini saya ditantang untuk mencari makanan-makanan yang ada di alam ini. Jadi nanti mulai malam ini rencananya kami akan makan semuanya dari alam deh pokoknya. Cari tumbuhan, cari buah yang semuanya dari alam berdasarkan teori yang sudah diajarkan kemarin. Sambil jalan, jangan lupa terus nikmatin pemandangan yang masih alami di kawasan hutan hujan tropis ini. Pelan-pelan jalan.
cepat. Waktu nggak lama lagi, hujan. Survival malam ini akan lebih berat karena sekarang sebagian barang-barang kami disita oleh instruktur. Kami hanya dibekali beberapa benda, matras, baju hangat, bahkan alat masak pun nggak boleh bawa. Tidak disebutkan, ya, dimasukkan. Berbekal ini nanti. Oke, nanti apa? Sejauh ini pengalaman kamu di Kartini Jungle Survival, menurut kamu yang paling berkesan apa? Paling berkesan tuh yang praktek yang ini nih sekarang. Ini? Soalnya disuruh bikin bipak sendiri, bikin api kayak gini sendiri, terus apa-apa tuh sendiri, nyari makan sendiri, minum sendiri. Jadi benar-benar tantangan yang luar Tantangan biasa ya. banget, bener. Ya udah deh, kita ngetes kemampuan juga kan. Akhirnya beres juga rumah saya. Disinilah nanti malam saya akan berlindung untuk tidur di sini. Dan tadi akhirnya proses pembuatannya memakan waktu sekitar 1,5 jam karena kondisi hujan sehingga cukup menyulitkan saya untuk membuat tempat perlindungan ini. Ternyata banyak nyamuk di sini. Tapi harus cepat tidur. Selamat tidur. Ke belakang. Nah, pegang ini. Semangat! Semangat! Udah selfie? Udah. Oke. Tadi pertama kali ternyata saya salah teknik, jadi kaki saya terlalu ke bawah, terus juga tadi ngedayungnya kurang keciprak. Tapi beruntung pas kedua kalinya saya diajarin tekniknya sedikit dibisikin, akhirnya sampai juga. Sesi selanjutnya, saya mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Lembaga Pelindung Ular. Sebenarnya adalah ular itu sahabat kita, dan kalaupun ular itu menggigit kita, sebenarnya itu karena kesalahan kita gitu. Kami diberikan pemahaman yang mendalam untuk menjadi sahabat ular. Itu adalah ular panjang gitu ya. Panjangnya ini bisa mencapai 10 meter. Ih, udah kelilit. Mau dilepaskan? Mau dilepaskan? Jujur saya merasa beruntung bisa mengikuti Kartini Jungle Survival. Pertama dari segi materinya sendiri, saya sadar bahwa kita benar-benar tahu apa yang akan terjadi, kemungkinan terburuk yang terjadi ke depan nanti. Dan selain itu saya benar-benar salut dengan pesertanya. Saya merasa bangga bisa kenal mereka, anak-anak muda yang begitu unik, mereka begitu cinta dengan alam dan mau untuk bersusah payah untuk mempelajari sesuatu yang baru.
salut untuk Kartini Jungle Survivor.